Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang conditional statement ya. Jadi conditional statement ini adalah sebuah proses penentuan atau pengambilan keputusan ya. Jadi konsepnya sederhana. Jadi kita meminta komputer untuk melakukan, atau kita meminta sebuah program untuk melakukan suatu aksi tertentu hanya jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Jadi ada 3 jenis conditional statement yang ada pada Python, yaitu if statement di mana ada satu kondisi, sedangkan if else statement ini adalah jika ada 2 kondisinya, dan untuk if else statement ini adalah jika kondisinya lebih dari 2 ya. Oke, pertama kita mulai dulu dari if statement dengan satu kondisi ya. Jadi setelah keyword if itu ada kondisi yang mesti dipenuhi agar statement ini dieksekusi. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan mengabaikan ini ya. Dia tidak akan mengeksekusi ini, dia akan pindah ke statement lain yang ada di luar statement if, kondisi if ini ya. Jadi saya bisa kasih contoh, misalnya saya gunakan Jupyter Notebook ya kali ini. Jadi misalnya saya buat sebuah variabel A sama dengan 5, B sama dengan 10 ya. Terus di sini saya kasih sebuah if statement jika A sama dengan B ya, titik 2 ya. Saya misalnya cetak A M B equal ya, sama ya, dan lakukan sesuatu ya, do something. Oke. Jadi kalau kita eksekusi ini, kita run, ini tidak, ini dia nggak cetak apa-apa karena 5 dan 10 itu tidak sama ya, makanya dia tidak eksekusi apa-apa ya. Tapi kalau kita samakan, misalnya A dan B itu sama dengan 10, kita jalankan, makanya dia akan cetak ini ya. A and B are equal and do something ya. Nah, jika tidak terpenuhi ya, dia bisa melakukan aksi lain ya. Jadi misalnya jika dia tidak terpenuhi, jadi kita bisa buat di sini do sama other thing ya, do other things ya. Jadi kalau misalnya ini A dan B ini tidak sama, misalnya saya kembalikan ini menjadi 5, saya run, do other things ya. Ya, tolong diingat jika ada statement ya, jadi statement print do other things ini itu sudah di luar if statement ya. Jadi karena dia ini sudah sejajar dengan keyword if ya. Kapan dia tidak sejajar, berarti print do other things ini ada dalam if statement. Jadi saya misalnya kasih contoh, kalau saya tab seperti ini ya, jika saya run, nah kita bisa buktikan, misalnya kita samakan dengan ini, A dengan B sama ya, kita jalankan, jadi print do other things itu ada dalam if statement ya. Jadi diperhatikan ini, yang sampai print do other things ini ada dalam if statement. Jika kita inginkan statement ini ada di luar if statement, jadi kita mesti taruh dia sejajar dengan keyword ini ya, keyword if ini. Jadi jika dia sama ya, berarti dia akan eksekusi ini ya. Nah, setelah itu dia akan eksekusi yang ada di luar if statement ya. Tapi kalau dia tidak sama, itu yang dieksekusi adalah yang ada di luar if statement, karena syarat ini, kondisi ini tidak terpenuhi, 5 dengan 10 itu tidak sama, sehingga dia tidak akan mengeksekusi ini.
dia akan mengeksekusi instruksi lain yang ada di luar if statement ini, yaitu print do other things ya. Oke, jadi nah ini salah satu contoh kalau if statement untuk one condition ya, cuma ada satu kondisi. Bagaimana kalau if else statement ya? Jadi ini if else statement adalah di mana jika ada dua kondisi ya. Jadi dia akan melakukan aksi jika suatu kondisi terpenuhi, dan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi dia akan mengeksekusi statement lain ya. Saya bisa kasih contoh misalnya, jadi saya ambil contoh misalnya if else statement untuk dua kondisi ya. Jadi mungkin saya copy paste saja ini ya. Saya copy paste saja ini. Nah, di sini kita lihat kita tinggal menambahkan else ya, else. Jadi kita menambahkan else. Setelah itu do other things ya. Ini kalau kita run, tapi do other things karena yang dicetak adalah else, karena nilai A itu sama dengan 5, B itu sama dengan 10, di mana syarat ini tidak terpenuhi karena A dan B itu tidak sama ya, sehingga ini tidak dijalankan, dieksekusi, melainkan ini yang dieksekusi statement ini ya. Ini ada juga if else statementnya. Jadi ini statement ini jika ada dua atau lebih kondisi kita akan menggunakan if else statement ini ya. Jadi ya ini contohnya. Jadi kalau kondisi 1 terpenuhi maka dia akan eksekusi statement 1A, statement 1B. Selain itu, jika kondisi 2 ini terpenuhi maka dia akan eksekusi ini. Nah, jika kondisi 1 dan 2 ini tidak terpenuhi maka yang dieksekusinya adalah ini another statement ini. Oke, saya bisa ambil contoh. Write program yang bisa mendapatkan nilai tertinggi dari 3 nilai ya. Jadi misalnya saya declare sebuah variabel 61 sama dengan 10 ya, 62 sama dengan misalnya 25, 63 ya, ini numbernya misalnya 30 ya. Kita gunakan if else statement ini untuk mencari nilai tertinggi dari 3 nilai ini ya. Jadi kita bisa buat seperti ini dengan lebih besar dari 62 ya, dan n 61 lebih besar dari 62. Titik 2. Sini yang tertinggi adalah 61 ya. Jadi seperti ini. Terus kita, jadi ini ada kondisinya ya. Ini kondisi dimana jika 61 itu lebih besar dari nilai lainnya ya. Nah, setelah itu ada kondisi lain jika 62 ya, itu lebih besar dari 61 dan 62 lebih besar dari 63. Sorry, ini 3 ya. Oke.
Jadi highest number ya itu adalah ya, highest number adalah 2 ya. Terus oke. Nah, di sini kita gunakan else karena selain ini tentunya selain 61 dan 62 ya tentu yang tertinggi adalah 63 ya. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan kondisinya ya, ya cukup dengan selain itu ya. Jadi kalau kondisi 2 ini tidak terpenuhi berarti yang tertinggi adalah 63 ya. Di sini nanti kita akan cetak print misalnya the highest number is ya koma highest. Ini kalau kita jalankan betul the highest number is 30 ya, karena 30 yang tertinggi. Nah, ini kita bisa ubah, misalnya ini kita tambah 0 di sini, 61 nya menjadi 100, kita run berarti the highest number adalah 100 ya. Oke, jadi Anda bisa ganti ini ya, Anda bisa ganti ini karena ini nilainya kita ubah secara hard coding ya. Jadi kita bisa gunakan fungsi input ya, misalnya 61 misalnya float ya, input enter misalnya enter number 1 ya. Ini kita bisa copy, dan ini kita meminta user menginput nilai-nilainya itu lewat konsol atau keyboard ya. Karena kalau nulisnya seperti ini berarti kita mesti masuk di source code ya untuk mengubah nilai-nilainya. Nah, ini kita hard code ya. Ini kita buatkan, kita tinggal mengambil fungsi input untuk meminta user untuk menginput 3 nilai ya. Nah, ini kita casting ini ya. Jadi ingat, setelah kita manggil fungsi input, jadi nanti ada user menginput nilainya lewat keyboard ya atau konsol. Nah, nanti mesti dikonversi dulu ke float ya. Casting dulu ke float supaya bisa disimpan di mana variabel 6 ini ya. Karena ingat bahwa apa yang kita input lewat keyboard itu formatnya masih string ya. Jadi kita mesti ubah dulu dalam format float atau integer supaya bisa nanti dihitung atau dikomputasi ya. Ini kalau kita coba run, nah ini ada permintaan masukkan number 1 ya, misalnya 10, enter 50, enter 25. Angka tertinggi adalah 50 ya. Oke, jadi sekira ini salah satu contoh conditional statement ya. Semoga bermanfaat ya.